Kisah nyata horor pesugihan penjual mainan anak keliling, tumbal salah satu anak harus diserahkan. Kehidupan sebelum pesugihan. Zainul adalah seorang pria berusia 37 tahun yang tinggal di desa kecil bernama Tirtajaya. Desa ini terletak di pinggiran kota, dengan jalan yang berdebu, rumah-rumah sederhana yang disusun saling berdekatan, dan lapangan kecil yang selalu dipenuhi anak-anak bermain ketika sore tiba. Dalam keseharian, Zainul dikenal sebagai seorang pedagang mainan keliling. Ia mendorong gerobak kecil berisi mainan-mainan murah seperti mobil-mobilan plastik, boneka kain, bola karet warna-warni, dan mainan tiup yang sering menjadi favorit anak-anak. Setiap pagi, Zainul bangun lebih awal dari penghuni rumah lainnya. Dengan tangan yang kasar dan tubuh yang mulai letih karena pekerjaannya, ia membersihkan gerobaknya sambil memikirkan strategi untuk hari itu. Dia tahu bahwa hidupnya tidak mudah. Ia adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab atas istri tercintanya, Siti, dan dua anak mereka, Rina yang berusia 8 tahun dan Budi yang baru 5 tahun. Walaupun hidup sederhana, Zainul selalu berusaha memberikan senyum kepada keluarganya. Namun, senyum itu perlahan menjadi topeng, karena di dalam hatinya, ia mulai merasa lelah dan putus asa. Perjuangan sehari-hari. Hari itu, Zainul mendorong gerobaknya menuju pasar tradisional seperti biasanya. Matahari pagi yang terik memantul di tubuhnya yang basah oleh keringat. Pasar itu penuh sesak dengan orang-orang yang sibuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ia mencoba menawarkan mainannya kepada para ibu yang membawa anak-anak mereka. Dengan suara ramah, ia berkata, "Mainannya bagus, Bu. Murah saja, anak-anak pasti suka." Namun, kebanyakan dari mereka hanya melirik sebentar atau menggelengkan kepala. Beberapa bahkan berkata dengan nada sarkastis, "Siapa yang mau beli mainan di saat harga beras saja naik?" Jam demi jam berlalu, namun Zainul hanya berhasil menjual beberapa mainan. Penghasilannya hari itu bahkan tidak cukup untuk membeli beras dan lauk untuk makan malam keluarganya. Ia duduk di pinggir jalan, menatap uang receh yang ada di tangannya. Di saat seperti ini, pikirannya mulai dipenuhi dengan rasa frustrasi. Ia bertanya-tanya, apa yang salah dengan hidupku? Mengapa aku tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku? Sore itu, saat Zainul pulang ke rumah, ia disambut oleh senyum ceria dari Rina dan Budi. Anak-anak itu tidak pernah tahu seberapa berat perjuangan ayah mereka. Mereka hanya melihat mainan-mainan yang tersisa di gerobak dan bertanya, "Ayah, bolehkah kami bermain?" Zainul mengangguk sambil tersenyum, meski di dalam hatinya ia merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kebahagiaan yang lebih besar kepada mereka. Namun, suara ceria itu tidak cukup untuk menghapus rasa letih di hatinya. Ketika malam tiba, setelah Siti dan anak-anak tidur, Zainul duduk sendirian di depan rumahnya. Rumah mereka kecil dan sederhana, hanya terdiri dari 2 kamar dan dapur kecil dengan dinding yang mulai retak. Di bawah cahaya bulan, ia merenung tentang hidupnya. Tangannya memegang daftar hutang yang semakin panjang. Setiap bulan, ia harus membayar bunga kepada rentenir, tetapi penghasilan dari menjual mainan tidak pernah cukup untuk melunasi pokok hutangnya. Ia merasa seolah-olah sedang terperangkap dalam lingkaran tanpa akhir. Pukulan terbesar. Keadaan semakin memburuk ketika Budi, anak bungsunya, jatuh sakit. Anak itu mulai demam tinggi dan tidak bisa berhenti menangis sepanjang malam. Siti, dengan wajah cemas, memohon kepada Zainul untuk membawa Budi ke dokter. "Tolonglah, Mas, aku tidak tahan melihat dia seperti ini. Kita harus membawanya ke dokter," kata Siti sambil menangis. Zainul tahu bahwa Siti benar. Namun, ia juga tahu bahwa mereka tidak punya uang. Ia mencoba meminjam uang dari tetangganya, tetapi tidak ada yang bersedia meminjamkan karena mereka tahu bahwa Zainul sudah memiliki banyak hutang. Dengan perasaan hancur, Zainul hanya bisa duduk di samping tempat tidur Budi, memegang tangan kecil anak itu, dan berdoa agar Tuhan memberikan keajaiban. Keesokan harinya, Zainul memutuskan untuk menjual beberapa barang di rumahnya. Ia menjual radio tua yang selama ini menjadi hiburan satu-satunya di rumah mereka, serta beberapa peralatan dapur.
Dengan uang hasil penjualan itu, ia akhirnya bisa membawa Budi ke dokter. Namun, dokter mengatakan bahwa Budi membutuhkan obat yang harganya cukup mahal. Zainul kembali ke rumah dengan hati yang berat. Ia merasa seperti seorang ayah yang gagal. Siti mencoba menguatkan Zainul. Kita akan melewati ini bersama, Mas. Aku yakin Tuhan tidak akan meninggalkan kita, katanya dengan lembut. Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk menghapus rasa bersalah yang menghantui Zainul. Ia merasa bahwa dirinya tidak berguna. Ia merasa bahwa dirinya adalah beban bagi keluarganya. Sebuah tawaran yang menggoda. Malam itu, seperti biasa, Zainul duduk di depan rumahnya. Hujan turun deras, dan udara terasa dingin menusuk tulang. Ia menangis dalam diam, air matanya bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Dalam keheningan malam, ia memohon kepada Tuhan untuk memberikan jalan keluar dari penderitaan ini. Tiba-tiba, dari kejauhan, seorang pria tua dengan pakaian lusuh muncul dari balik kegelapan. Pria itu berjalan mendekat dengan langkah pelan. "Daganganmu sepi, ya, nak," katanya dengan suara serak. Zainul mengangkat wajahnya dan memperhatikan pria itu. Ia tidak mengenalinya, tetapi ada sesuatu yang aneh pada pria itu. Matanya tajam, seolah-olah bisa melihat ke dalam jiwa Zainul. "Aku tahu bagaimana rasanya hidup susah," lanjut pria itu. "Aku juga pernah berada di posisimu. Tapi hidupku berubah ketika aku menemukan jalan yang benar." Zainul hanya diam, tidak tahu harus berkata apa. Pria itu melanjutkan, "Kalau kau mau, aku bisa membantumu. Ada cara agar hidupmu berubah. Tapi jalannya tidak mudah. Kau harus berani mengambil risiko." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Zainul sepanjang malam. Ia tidak tahu siapa pria itu atau apa maksudnya. Tapi di dalam hatinya, sebuah rasa penasaran mulai tumbuh. Apa yang dia maksud? Apa benar ada cara untuk keluar dari semua ini? Pikirnya, rasa penasaran itu bercampur dengan keputusasaan, menciptakan dorongan yang membuat Zainul ingin tahu lebih jauh. Keesokan harinya, Zainul kembali ke pasar. Namun, pikirannya terus terganggu oleh kata-kata pria tua itu. Ia merasa bahwa apapun risikonya, ia harus mencari tahu lebih banyak. Malam itu, setelah memastikan bahwa Siti dan anak-anak sudah tidur, Zainul pergi ke warung kecil di pinggir jalan tempat pria tua itu mengatakan akan menunggu. Di sanalah Zainul membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bagian ini berakhir dengan Zainul yang berada di persimpangan jalan, dengan perasaan takut, harapan, dan keputusasaan yang bercampur menjadi satu. Bagian berikutnya akan mengungkap bagaimana Zainul terjerumus ke dalam dunia pesugihan dan menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Pertemuan dengan dukun dan awal ritual. Malam yang gelap dan sunyi menyelimuti desa Tirtajaya. Zainul berjalan sendirian menuju warung kecil yang disebutkan oleh pria tua bernama Pak Rahman, pria yang kemarin memberikan tawaran aneh yang terus menghantui pikirannya. Dalam hatinya, Zainul masih diliputi keraguan. Ia tahu apapun yang akan ia temui malam ini, tidak akan menjadi sesuatu yang biasa. Namun, rasa putus asa dan keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya mendorongnya untuk tetap melangkah. Warung itu berdiri di pinggir jalan kecil, dengan cahaya redup dari lampu minyak yang menerangi meja-meja kayu di dalamnya. Saat Zainul tiba, ia melihat Pak Rahman duduk di sudut ruangan, menyesap kopi hitam dari cangkir kecil. Pria tua itu tersenyum tipis ketika melihat Zainul masuk. "Aku tahu kau akan datang," katanya. Tidak ada basa-basi. Pak Rahman tahu bahwa Zainul sudah berada di titik di mana ia akan melakukan apa saja untuk mengubah nasibnya. Pak Rahman mengisyaratkan Zainul untuk duduk di depannya. "Jadi, kau sudah siap mendengar tentang cara untuk mengubah hidupmu?" tanyanya dengan suara rendah. Zainul mengangguk pelan, meski hatinya masih diliputi rasa takut. "Aku hanya ingin keluargaku tidak kelaparan lagi," jawabnya dengan suara yang hampir berbisik. Pak Rahman menatap Zainul dengan serius. "Baiklah, tapi aku harus memperingatkanmu. Jalannya tidak mudah, dan ada harga yang harus kau bayar. Kau harus memberikan sesuatu yang sangat berharga sebagai gantinya."
Zainul tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya, mencoba memahami apa yang akan terjadi selanjutnya. Perjalanan ke desa tersembunyi. Setelah percakapan singkat itu, Pak Rahman meminta Zainul untuk menemaninya ke sebuah tempat. Jika kau benar-benar ingin hidupmu berubah, kita harus menemui seseorang yang bisa membantumu, katanya. Zainul tidak bertanya banyak. Ia hanya mengangguk dan mengikuti Pak Rahman yang mulai berjalan ke arah luar desa. Mereka berjalan selama hampir 1 jam melewati jalan setapak yang gelap dan sunyi, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang tampak menyeramkan di bawah sinar bulan. Angin malam berhembus dingin, dan suara-suara aneh dari dalam hutan membuat Zainul semakin merasa cemas. Namun, ia tetap melangkah, karena ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya harapan yang ia miliki. Akhirnya, mereka tiba di sebuah desa kecil yang tampak sangat terpencil. Tidak ada lampu jalan, hanya beberapa rumah tua yang terlihat kumuh. Di salah satu rumah itulah Pak Rahman mengetuk pintu. Pintu kayu itu berderit terbuka, dan seorang pria tua dengan rambut putih dan mata tajam menyambut mereka. "Ini dia, Ki Suro," kata Pak Rahman sambil menunjuk Zainul. "Dia membutuhkan bantuanmu." Ki Suro, yang ternyata adalah seorang dukun, menyuruh mereka masuk. Bau kemenyan langsung tercium begitu Zainul melewati pintu. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh beberapa lilin yang diletakkan di sudut-sudut ruangan. Di tengah ruangan, ada meja kayu kecil yang dipenuhi dengan benda-benda aneh, bunga melati, kain merah, beberapa potongan ayam yang sudah disembelih, dan mangkuk berisi darah. Suasana ruangan itu membuat bulu kuduk Zainul merinding. Ia tahu bahwa ia sedang berada di tempat yang tidak biasa. Percakapan dengan Ki Suro. Setelah mereka duduk, Ki Suro mulai berbicara dengan suara berat dan penuh wibawa. "Kenapa kau datang ke sini?" tanyanya sambil menatap langsung ke mata Zainul. Pria itu merasa seolah-olah Ki Suro bisa membaca pikirannya. Dengan suara gemetar, Zainul menjawab, "Saya ingin mengubah hidup saya, Ki. Saya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya." Ki Suro mengangguk perlahan. Semua orang yang datang ke sini selalu mengatakan hal yang sama. Mereka ingin kaya, mereka ingin kebahagiaan, tapi tidak ada yang benar-benar siap untuk membayar harga yang harus mereka bayar. Kata-kata itu membuat Zainul semakin gugup. "Apa maksud Anda, Ki?" tanyanya. Ki Suro tersenyum tipis. "Pesugihan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan, Nak. Ada aturan, ada syarat, dan ada harga yang harus kau bayar. Kekayaan yang kau minta akan diberikan oleh makhluk gaib, tapi kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya." "Tumbal," kata terakhir itu diucapkan dengan nada tegas, dan membuat Zainul terdiam. "Tumbal itu bisa berupa apa saja," lanjut Ki Suro. "Tapi semakin dekat hubunganmu dengan tumbal itu, semakin besar kekayaan yang akan kau dapatkan." Zainul merasa tubuhnya mulai gemetar. Ia tahu apa maksud Ki Suro, tapi ia tidak berani mengatakannya. Perkenalan dengan ritual pesugihan. Ki Suro mulai menjelaskan tentang ritual pesugihan yang akan dilakukan. Ia menyebut bahwa ritual ini melibatkan pemanggilan makhluk gaib bernama Nyi Laras Asteris. Nyi Laras adalah makhluk yang bisa memberikan kekayaan dalam waktu singkat, jelas Ki Suro. Tapi ia tidak pernah memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Ia akan meminta sesuatu yang sangat berharga darimu. Zainul mencoba menolak. Ia berkata bahwa ia tidak sanggup mengorbankan seseorang yang ia cintai. Tapi Ki Suro hanya tertawa. "Kau datang ke sini karena kau terdesak, bukan? Jangan bohong pada dirimu sendiri. Kau ingin kaya, bukan? Kau ingin anak-anakmu tidak menderita, bukan? Maka berikanlah apa yang diminta." Pak Rahman, yang duduk di sebelah Zainul, mencoba meyakinkannya. "Aku dulu juga seperti dirimu, Nak. Aku juga ragu, aku juga takut. Tapi setelah aku melakukannya, hidupku berubah. Lihat aku sekarang. Aku punya rumah, tanah, dan semua yang aku butuhkan. Kau hanya perlu keberanian untuk mengambil langkah pertama." Malam itu, Zainul pulang ke rumah dengan hati yang berat. Ia tidak bisa tidur. Kata-kata Ki Suro terus terngiang di telinganya,
sementara wajah anak-anaknya terus membayangi pikirannya. Ia merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia tahu bahwa keputusannya akan membawa konsekuensi besar. Tapi di sisi lain, ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaannya. Kebimbangan dan keputusan. Selama beberapa hari berikutnya, Zainul mencoba melupakan apa yang terjadi di rumah Kisuro. Ia kembali berdagang seperti biasa, mencoba menjalani hidupnya tanpa memikirkan pesugihan. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin ia merasa tertekan. Hutang-hutangnya semakin menumpuk, dan kondisi kesehatan Budi semakin memburuk. Siti, yang tidak tahu apa-apa tentang pertemuan Zainul dengan Pak Rahman dan Kisuro, terus memberi semangat kepada suaminya. "Mas, aku yakin kita bisa melewati ini. Kita hanya perlu bersabar," katanya. Tapi kata-kata itu tidak cukup untuk menghapus rasa putus asa di hati Zainul. Pada malam kelima setelah pertemuannya dengan Kisuro, Zainul akhirnya membuat keputusan. Ia mengambil foto keluarga mereka dari dinding rumah, seperti yang diminta oleh Kisuro, dan memasukkannya ke dalam tas kecil bersama dengan sehelai kain putih. Dengan perasaan takut dan cemas, ia berjalan keluar rumah menuju desa tempat Kisuro tinggal. Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan tidak akan pernah bisa diubah. Tapi ia merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. Bagian ini berakhir dengan Zainul yang berdiri di depan rumah Kisuro, siap untuk memulai ritual yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keputusan yang diambilnya malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam keputusasaan, ia telah menyerahkan dirinya pada sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pahami, dan konsekuensinya akan segera menghantuinya. Ritual di malam mencekam. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau kemenyan yang menyengat. Zainul berdiri di depan rumah Kisuro, membawa tas kecil berisi foto keluarganya dan kain putih yang diminta. Tangannya gemetar, bukan karena udara dingin, tapi karena ketakutan yang mulai merayap di dalam dadanya. Ia tahu bahwa malam ini adalah malam yang akan mengubah hidupnya. Tapi apakah itu akan menjadi perubahan yang baik atau buruk, ia tidak tahu. Pintu rumah tua berderit terbuka, dan di sana berdiri Kisuro dengan senyum tipis yang membuat Zainul semakin tidak nyaman. "Kau sudah siap?" tanya Kisuro tanpa basa-basi. Zainul hanya mengangguk pelan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Di belakang Kisuro, Pak Rahman duduk di sudut ruangan, mengamati Zainul tanpa ekspresi. "Bagus. Kalau begitu, mari kita mulai," kata Kisuro sambil melangkah keluar, mengisyaratkan Zainul untuk mengikutinya. Perjalanan ke makam tua, Kisuro membawa Zainul ke sebuah tempat yang lebih jauh dari desa kecil itu, sebuah makam tua yang terletak di tengah hutan lebat. Perjalanan itu terasa sangat mencekam. Jalan setapak yang mereka lalui dipenuhi akar-akar pohon yang menjulang keluar dari tanah, seolah-olah mencoba menjegal langkah mereka. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan, diselingi oleh suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. "Kenapa harus di sini, Ki?" tanya Zainul dengan suara pelan, mencoba mengusir rasa takutnya. Kisuro tidak langsung menjawab. Ia hanya melangkah dengan tenang sambil membawa sebuah kantong besar berisi sesajen. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Tempat ini adalah perbatasan antara dunia manusia dan dunia mereka. Disinilah energi mereka paling kuat." Zainul tidak berani bertanya lebih jauh. Ia hanya mengikuti Kisuro yang tampaknya sudah sangat akrab dengan jalan itu. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka akhirnya tiba di makam tua yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Makam itu tampak tidak terawat, dengan batu nisan yang sebagian besar sudah tertutup lumut. Di tengah makam, ada sebuah pohon beringin besar dengan akar-akar yang menjalar ke segala arah. Di bawah pohon itulah ritual akan dilakukan. Persiapan ritual. Kisuro mulai mempersiapkan ritual. Ia mengeluarkan sesajen dari kantong besar yang dibawanya, kemenyan, bunga melati, kain merah, ayam hitam yang sudah disembelih, dan mangkuk berisi darah ayam. Ia menyuruh Zainul untuk duduk di atas tikar yang sudah digelar di depan pohon beringin.
Duduklah di sana dan jangan bergerak. Apapun yang terjadi, jangan buka matamu sampai aku memintamu untuk melakukannya, kata Kisuro dengan nada serius. Zainul hanya mengangguk, meski rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Pak Rahman, yang ikut serta dalam perjalanan ini, berdiri di dekat Kisuro sambil memperhatikan Zainul dengan tatapan kosong. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali membantu Kisuro menyiapkan sesajen. Setelah semuanya siap, Kisuro menyalakan kemenyan dan mulai membaca mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Zainul. Suara Kisuro terdengar berat dan bergetar, seperti sedang memanggil sesuatu dari dunia lain. Asap kemenyan mulai memenuhi udara, dan suasana di sekitar mereka berubah. Angin yang tadinya berhembus kencang tiba-tiba berhenti, membuat suasana menjadi sangat sunyi. Hanya suara mantra Kisuro yang terdengar, semakin lama semakin keras. Zainul mulai merasa tidak nyaman. Jantungnya berdegup kencang, dan tangannya mulai basah oleh keringat dingin. Kehadiran Nyi Laras. Setelah beberapa saat, Kisuro berhenti membaca mantra dan berkata dengan suara pelan namun tegas, dia sudah datang. Zainul tidak berani membuka matanya, tapi ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat kuat. Suhu udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin, dan ia bisa mendengar suara langkah kaki yang mendekat, meskipun ia tahu bahwa tidak ada orang lain di sana. Tiba-tiba, suara tawa perempuan terdengar dari arah pohon beringin. Suara itu lembut namun menyeramkan, seperti suara yang datang dari dunia lain. Zainul merasa bulu kuduknya berdiri. Ia ingin membuka matanya untuk melihat apa yang sedang terjadi, tapi ia teringat peringatan Kisuro dan memutuskan untuk tetap memejamkan mata. "Siapa yang kau bawa ke sini, Kisuro?" tanya suara perempuan itu. Suaranya terdengar dingin dan penuh wibawa. "Dia adalah orang yang membutuhkan bantuanmu, Nyi Laras," jawab Kisuro. "Dia ingin kekayaan, dan dia siap memberikan apa yang kau minta." Nyi Laras tertawa lagi, kali ini lebih keras. Kekayaan selalu menjadi permintaan manusia. Mereka tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki, katanya. Ia kemudian mendekati Zainul, dan Zainul bisa merasakan kehadirannya sangat dekat. "Kau ingin kaya?" tanya Nyi Laras. Suaranya terdengar seperti berbisik di telinga Zainul. Iya," jawab Zainul dengan suara gemetar. Ia merasa tubuhnya menjadi sangat lemah. "Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku." Nyi Laras tertawa lagi. "Itu adalah alasan yang bagus. Tapi kau tahu, kan, bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Sesuatu yang sangat berharga, tumbal yang diminta." Zainul merasa tubuhnya semakin gemetar. Ia tahu bahwa ini adalah saat di mana ia harus membuat keputusan. Apa yang harus saya berikan?" tanyanya dengan suara pelan. Nyi Laras menjawab dengan nada dingin, "Nyawa seseorang yang kau cintai. Semakin dekat hubunganmu dengan tumbal itu, semakin besar kekayaan yang akan kau dapatkan." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Zainul. Ia tahu bahwa ia harus memilih. Tapi bagaimana mungkin ia bisa mengorbankan seseorang yang ia cintai demi kekayaan? "Berpikirlah baik-baik," kata Nyi Laras. "Aku memberimu waktu hingga besok malam untuk membuat keputusan. Jika kau siap, kembalilah ke sini dengan nama orang yang akan kau serahkan padaku." Setelah mengatakan itu, suara Nyi Laras perlahan menghilang. Udara di sekitar mereka kembali normal, dan Zainul akhirnya membuka matanya. Ia melihat Kisuro dan Pak Rahman berdiri di depannya, mengamati dirinya dengan tatapan serius. "Kau dengar sendiri apa yang dia minta," kata Kisuro. "Sekarang semuanya ada di tanganmu. Kembali dengan beban berat." Malam itu, Zainul pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat berat. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Di satu sisi, ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaannya. Tapi di sisi lain, ia tidak sanggup membayangkan kehilangan seseorang yang ia cintai. Ketika ia tiba di rumah, ia melihat Siti sedang duduk di ruang tamu, menjahit pakaian anak-anak mereka. Matanya yang lelah tetap memancarkan kasih sayang. Di kamar,
Ia mendengar suara tawa kecil Rina dan Budi yang sedang bermain bersama. Pemandangan itu membuat hati Zainul semakin hancur. Bagaimana mungkin ia bisa memilih di antara mereka? Malam itu, Zainul tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di sudut kamar, memandangi wajah anak-anaknya yang tertidur pulas. Air matanya mengalir tanpa henti. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah aku tega melakukan ini? Apakah kekayaan benar-benar sepadan dengan harga yang harus aku bayar? Bagian ini berakhir dengan Zainul yang masih terjebak dalam kebimbangan. Ia tahu bahwa waktu terus berjalan, dan ia harus membuat keputusan sebelum semuanya terlambat. Tapi keputusan apa yang akan ia ambil? Jawaban itu akan menentukan nasibnya, dan nasib keluarganya. Kekayaan yang mengubah segalanya. Malam itu, Zainul kembali ke makam tua di bawah pohon beringin besar. Waktu yang diberikan Nyi Laras untuk membuat keputusan telah habis. Dengan langkah berat, ia membawa sesajen tambahan yang diminta Ki Suro, seikat bunga melati segar, kain putih yang sebelumnya ia bawa, dan foto keluarga yang kini terasa seperti beban berat di tangannya. Hati Zainul dipenuhi dengan perasaan bersalah yang tidak bisa ia ungkapkan. Namun, keputusasaan telah mengalahkan logikanya, dan ia menyerahkan diri sepenuhnya pada harapan akan kehidupan yang lebih baik. Saat ia tiba, Ki Suro sudah menunggunya di tempat yang sama, bersama Pak Rahman yang berdiri di sudut dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Asap kemenyan kembali memenuhi udara, menciptakan suasana yang lebih mencekam daripada sebelumnya. Kau sudah membuat keputusanmu? Tanya Ki Suro tanpa basa-basi. Zainul mengangguk pelan, meski hatinya terasa seperti dihantam ribuan pisau tajam. Siapa yang akan kau serahkan? Suara Ki Suro terdengar seperti gema yang berulang-ulang di kepala Zainul. Ia terdiam sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan nama itu. Akhirnya, dengan suara yang nyaris tidak terdengar, ia berkata, Budi, anak bungsuku. Ki Suro tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya mengangguk tipis, seolah-olah keputusan Zainul adalah sesuatu yang sudah ia duga sejak awal. Baiklah, kau telah memilih. Sekarang, mari kita mulai ritual terakhir, katanya sambil mengisyaratkan Zainul untuk duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya. Ritual pengorbanan. Ritual dimulai dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ki Suro membaca mantra dalam bahasa aneh yang tidak dimengerti Zainul, sementara Pak Rahman menaburkan bunga melati di sekitar pohon beringin. Suara mantra itu semakin lama semakin keras, dan tiba-tiba angin kencang kembali berhembus, membawa serta suara tawa perempuan yang menyeramkan. Nyi Laras telah datang. Kehadiran Nyi Laras terasa lebih kuat malam itu. Udara menjadi dingin, dan Zainul bisa merasakan kehadiran makhluk itu sangat dekat dengannya. Jadi, kau sudah memutuskan, manusia? Tanya Nyi Laras dengan suara dingin yang membuat bulu kuduk Zainul merinding. Ya, jawab Zainul dengan suara gemetar. Aku siap memberikan tumbal yang kau minta. Nyi Laras tertawa kecil, lalu berkata, bagus. Aku akan menerima pengorbananmu. Dalam 7 hari, aku akan memberimu kekayaan yang kau inginkan. Tapi ingat, manusia, apa yang kau minta tidak akan bertahan selamanya. Nikmatilah selagi bisa. Setelah mengatakan itu, Nyi Laras menghilang bersama angin kencang yang tiba-tiba berhenti. Suasana di sekitar makam kembali sunyi, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi Zainul tahu bahwa sesuatu telah berubah. Ia tahu bahwa ia baru saja membuat kesepakatan dengan kekuatan yang tidak ia pahami. Kekayaan yang datang secara ajaib. Hari pertama setelah ritual, Zainul kembali berdagang seperti biasa. Ia mendorong gerobaknya ke pasar tradisional, tanpa banyak harapan seperti biasanya. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Dagangannya yang biasanya sulit terjual, tiba-tiba laris manis. Anak-anak bersama orang tua mereka mengerumuni gerobaknya, membeli mainan tanpa banyak menawar. Bahkan ada yang membeli dalam jumlah besar untuk dibagikan ke anak-anak lain. Dalam waktu singkat, Zainul berhasil menghabiskan seluruh dagangannya. Uang yang ia bawa pulang hari itu lebih banyak daripada yang pernah ia dapatkan sepanjang hidupnya. Ia merasa seperti sedang bermimpi.
Tapi ini baru permulaan. Hari-hari berikutnya, kekayaan Zainul terus bertambah. Gerobaknya tidak lagi cukup untuk menampung semua mainan yang ia jual. Ia mulai menyewa kios kecil di pasar untuk menjual dagangannya. Pelanggan datang dari berbagai tempat, seolah-olah ada sesuatu yang membuat mereka tertarik untuk membeli dari Zainul dan bukan dari pedagang lain. Dalam waktu sebulan, Zainul berhasil membuka toko mainan besar di pusat kota. Ia mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantunya, dan hidupnya berubah total. Dari seorang pedagang keliling yang hidup dalam kemiskinan, Zainul kini menjadi salah satu pengusaha paling sukses di Tirta Jaya. Perubahan dalam keluarga. Dengan kekayaan yang ia miliki, Zainul mulai memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Ia membeli rumah baru yang besar dan mewah, lengkap dengan perabotan modern dan taman yang indah. Siti, istrinya, tidak lagi harus menjahit pakaian untuk membantu perekonomian keluarga. Ia kini bisa menikmati hidup tanpa harus memikirkan uang. Rina dan Budi, anak-anak Zainul, juga menikmati perubahan ini. Mereka mulai bersekolah di sekolah swasta yang mahal, mengenakan pakaian baru, dan memiliki mainan yang lebih bagus daripada yang pernah mereka bayangkan. Zainul merasa bahwa ia akhirnya berhasil memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang terus menghantui Zainul. Setiap malam, saat ia duduk sendirian di ruang tamu rumah barunya, ia mendengar suara-suara aneh. Suara tawa perempuan yang sama seperti saat ritual, meskipun tidak ada siapapun di rumah. Ia juga mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasinya, meskipun ia tidak bisa melihat apapun. Awal dari kehancuran, kekayaan Zainul tidak datang tanpa konsekuensi. Budi, anak bungsunya, yang selama ini menjadi pusat kebahagiaan keluarga, mulai menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Anak itu seringkali demam tanpa alasan yang jelas, dan dokter tidak bisa menemukan penyebabnya. Wajahnya yang ceria perlahan berubah menjadi pucat dan lesu. Siti, yang sangat mencintai Budi, mulai merasa cemas. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada anaknya. Zainul, di sisi lain, tahu persis apa yang sedang terjadi. Ia mencoba mengabaikan kenyataan itu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi setiap kali ia melihat Budi terbaring lemah di tempat tidurnya, rasa bersalah itu kembali menghantamnya. Ia tahu bahwa ini adalah akibat dari keputusannya sendiri. Pada suatu malam, saat Zainul sedang duduk di samping tempat tidur Budi, anak itu membuka matanya dan menatap ayahnya dengan tatapan yang lemah. "Ayah," katanya dengan suara pelan, "aku mimpi buruk. Ada perempuan yang menyeramkan di mimpiku." Kata-kata itu membuat Zainul merinding. Ia tahu bahwa Nyi Laras sedang menagih apa yang telah ia janjikan. Seminggu setelah ritual, Budi meninggal dunia dengan cara yang misterius. Dokter tidak bisa menemukan penyebabnya, dan Siti hancur oleh kehilangan itu. Ia menangis tanpa henti, sementara Zainul hanya bisa diam. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah harga yang harus ia bayar. Tapi mengetahui itu tidak membuat rasa bersalahnya berkurang. Justru, ia merasa bahwa dirinya adalah monster yang telah mengorbankan anaknya sendiri demi kekayaan. Kehidupan yang berubah menjadi kosong. Setelah kematian Budi, kehidupan Zainul tidak lagi sama. Siti mulai menjauh dari suaminya, meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rina, anak sulung mereka, juga mulai merasakan perubahan dalam keluarganya. Meskipun mereka masih hidup dalam kemewahan, rumah besar mereka kini terasa kosong dan dingin. Zainul, yang dulunya merasa bahwa kekayaan akan membawa kebahagiaan, kini merasa bahwa kekayaannya tidak ada artinya. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras di tokonya, tapi setiap malam, suara tawa Nyi Laras terus menghantuinya. Ia tahu bahwa ini baru permulaan dari mimpi buruk yang akan terus menghantuinya. Bagian ini berakhir dengan Zainul yang duduk sendirian di ruang tamu rumahnya, memandangi foto keluarga mereka. Yang kini terasa seperti pengingat akan dosa yang telah ia lakukan. Kekayaan yang ia dapatkan tidak bisa menghapus rasa bersalahnya,
dan ia tahu bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Kekayaan telah mengubah segalanya, tapi tidak seperti yang ia harapkan. Kehancuran dan penyesalan. Setelah kematian Budi, hidup Zainul berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meski ia kini memiliki kekayaan yang berlimpah, hatinya terasa kosong. Rumah besar yang ia beli tidak lagi terasa seperti rumah, lebih seperti penjara yang penuh dengan kenangan menyakitkan. Kematian Budi terus menghantui setiap langkahnya, dan perlahan, segalanya mulai runtuh. Kesedihan yang mendalam. Di rumah besar itu, ada pemandangan yang sama setiap harinya. Siti lebih banyak mengurung diri di kamar, menangis hampir sepanjang waktu. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak bungsunya, Budi, telah pergi. Siti merasa kehilangan yang begitu besar, dan rasa duka itu berubah menjadi dinginnya hubungan dengan Zainul. Ia mulai menyalahkan Zainul secara diam-diam, meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seandainya kau bisa membawa Budi ke dokter lebih cepat, mungkin dia masih di sini, katanya suatu malam dengan suara penuh kesedihan. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Zainul. Rina, anak sulung Zainul, juga mulai berubah. Ia yang dulunya ceria kini menjadi pendiam. Di usianya yang masih 8 tahun, ia tidak benar-benar memahami apa yang terjadi, tetapi ia tahu bahwa keluarganya tidak lagi sama. Ia sering mendengar ibunya menangis di malam hari dan melihat ayahnya duduk sendirian di ruang tamu dengan wajah kosong. Kehilangan seorang adik dan melihat keluarganya perlahan hancur membuat Rina kehilangan rasa aman. Zainul, di sisi lain, tenggelam dalam rasa bersalahnya. Ia tahu bahwa semua ini adalah salahnya. Ia yang membuat keputusan untuk melakukan pesugihan, ia yang menyerahkan nyawa Budi sebagai tumbal. Setiap malam, ia terjaga hingga larut, menatap foto keluarga mereka yang kini terasa seperti pengingat akan dosa yang telah ia lakukan. Air matanya sering kali jatuh tanpa ia sadari. Ia merasa bahwa dirinya telah menjadi monster, seorang ayah yang mengorbankan anaknya sendiri demi kekayaan. Gangguan gaib yang semakin parah. Namun, rasa bersalah bukan satu-satunya yang menghantui Zainul. Setelah kematian Budi, gangguan gaib mulai terjadi di rumah mereka. Suara tawa perempuan yang sebelumnya hanya terdengar di makam, kini sering terdengar di dalam rumah. Kadang-kadang, suara itu datang dari kamar Budi yang kini kosong. Di lain waktu, suara itu terdengar dari ruang tamu, disertai dengan bau kemenyan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Tidak hanya suara, Zainul dan keluarganya juga mulai mengalami hal-hal aneh. Siti sering melihat bayangan hitam bergerak di sudut-sudut rumah. Rina beberapa kali terbangun di malam hari karena merasa ada seseorang yang menyentuhnya. Bahkan Zainul sendiri pernah melihat pintu kamar Budi terbuka dengan sendirinya, meskipun tidak ada siapapun di sana. Gangguan itu semakin lama semakin intens. Pada suatu malam, Zainul mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Awalnya, ia berpikir itu adalah Siti atau Rina, tetapi saat ia membuka pintu, ia tidak menemukan siapapun. Ketika ia kembali ke tempat tidur, ia melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di sudut kamar. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata yang kosong. Zainul merasa tubuhnya membeku. Ia tahu bahwa itu bukan anaknya, tetapi sesuatu yang lain. Kehancuran bisnis dan hubungan sosial. Sementara gangguan gaib terus menghantui rumahnya, kehidupan profesional Zainul juga mulai runtuh. Bisnis mainannya yang sebelumnya sangat sukses mendadak mengalami kemunduran. Pelanggan yang dulu datang berbondong-bondong mulai menjauh tanpa alasan yang jelas. Karyawannya satu persatu mengundurkan diri, mengaku bahwa mereka merasa tidak nyaman bekerja di toko tersebut. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa mereka sering melihat bayangan menyeramkan di gudang toko. Zainul mencoba mempertahankan usahanya, tetapi semuanya terasa sia-sia. Dalam waktu beberapa bulan, ia kehilangan hampir semua pelanggan dan terpaksa menutup tokonya. Kekayaan yang ia peroleh dari pesugihan perlahan menghilang. Dalam hatinya, Zainul tahu bahwa ini adalah bagian dari kutukan yang ia terima. Nyi Laras telah memberikan kekayaan,
tetapi kini ia mulai mengambil semuanya kembali, seperti yang ia janjikan. Tidak hanya itu, hubungan sosial Zainul dengan tetangganya juga hancur. Orang-orang di desa mulai membicarakan keluarga Zainul. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dengan kekayaan yang diperoleh Zainul secara mendadak, dan mereka mulai menjauhi keluarganya. Beberapa bahkan berbisik bahwa Zainul telah menggunakan cara-cara mistis untuk mendapatkan kekayaannya. Zainul menjadi semakin terisolasi, tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari keluarganya sendiri. Pengakuan yang terlambat. Pada suatu malam yang sunyi, saat angin berhembus dingin, Zainul akhirnya tidak bisa lagi menahan rasa bersalahnya. Ia memutuskan untuk mengakui segalanya pada Siti. Ia menemukan istrinya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah foto keluarga mereka yang diletakkan di atas meja. Zainul mendekatinya dan duduk di sampingnya. "Siti, aku harus memberitahumu sesuatu," katanya dengan suara yang berat. Siti menoleh, melihat suaminya dengan tatapan penuh kelelahan. "Apalagi yang bisa lebih buruk dari ini, Mas?" tanyanya pelan. Dengan air mata yang mengalir di wajahnya, Zainul mulai menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang pertemuannya dengan Pak Rahman, tentang ritual yang dilakukan bersama Ki Suro, dan tentang kesepakatannya dengan Nyi Laras. Ia mengakui bahwa ia telah menyerahkan Budi sebagai tumbal demi mendapatkan kekayaan. Siti mendengar semuanya dengan wajah pucat. Ketika Zainul selesai bercerita, ia hanya bisa menangis tanpa suara. Setelah beberapa saat, ia berdiri dan menatap Zainul dengan tatapan penuh kebencian. "Kau bukan manusia, Mas. Kau adalah monster," katanya dengan suara bergetar. Tanpa berkata apa-apa lagi, Siti pergi ke kamar, meninggalkan Zainul sendirian di ruang tamu. Akhir yang tragis. Setelah pengakuan itu, Siti dan Rina meninggalkan Zainul. Mereka tidak bisa lagi tinggal di rumah yang penuh dengan kenangan menyakitkan dan gangguan gaib. Zainul dibiarkan sendirian di rumah besar yang kini terasa seperti kuburan. Kekayaannya telah habis, keluarganya telah pergi, dan ia tidak memiliki siapapun untuk mendampinginya. Hanya suara tawa Nyi Laras yang terus menghantuinya setiap malam. Pada suatu malam yang dingin, Zainul memutuskan untuk kembali ke makam tua di bawah pohon beringin. Ia membawa sesajen sederhana, berharap bisa memohon ampun kepada Nyi Laras dan meminta agar ia menghentikan semua penderitaannya. Namun, sesampainya di sana, ia tidak menemukan siapapun. Hanya angin malam yang berhembus pelan dan suara burung hantu dari kejauhan. Zainul berlutut di depan pohon beringin, menangis dan memohon ampun. Aku menyesal, Nyi Laras. Tolong hentikan semua ini," katanya sambil menangis. Tapi tidak ada jawaban. Ia hanya dibiarkan dengan kesunyian yang mencekam. Keesokan paginya, warga desa menemukan Zainul tergeletak di depan makam Budi dengan tubuh kaku dan wajah penuh ketakutan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka percaya bahwa ia telah menjadi korban dari pesugihan yang ia lakukan. Rumah besar Zainul kini terbengkalai, menjadi tempat yang ditakuti oleh warga desa. Tidak ada yang berani mendekatinya, karena mereka percaya bahwa rumah itu telah dikutuk. Kisah Zainul berakhir dengan tragis. Kekayaan yang ia cari dengan cara pesugihan hanya membawa kehancuran dan penyesalan. Ia kehilangan segalanya, anaknya, keluarganya, dan akhirnya nyawanya sendiri. Cerita ini menjadi peringatan bagi siapa saja yang tergoda untuk mengambil jalan pintas dalam mencari kekayaan. Karena pada akhirnya, kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah tidak pernah membawa kebahagiaan, hanya kehancuran. Cerita Zainul yang penuh dengan kesedihan, penyesalan, dan kehancuran memberikan banyak hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup. Berikut adalah beberapa hikmah yang dapat dipetik dari cerita ini. 1. Tidak ada jalan pintas untuk kekayaan. Cerita ini mengajarkan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara instan, terutama melalui jalan yang salah seperti pesugihan, selalu memiliki konsekuensi yang sangat besar. Tidak ada kebahagiaan yang sejati dari kekayaan yang diperoleh dengan cara mengorbankan orang lain, apalagi orang yang dicintai. Hikmahnya adalah untuk selalu bekerja keras dan bersabar dalam mencari rezeki,
karena kekayaan yang diperoleh dengan usaha sendiri akan jauh lebih bermakna dan berkah. 2. Keputusasaan dapat menjerumuskan. Zainul memutuskan untuk melakukan pesugihan karena keputusasaan yang ia rasakan akibat tekanan hidup. Namun, keputusannya itu justru membawa lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan. Dari sini, kita belajar bahwa keputusasaan tidak boleh mengalahkan akal sehat dan iman. Dalam situasi yang sulit, penting untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan dan mencari solusi yang benar, meskipun itu sulit. 3. Harga dari sebuah keputusan. Setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup selalu memiliki konsekuensi. Keputusan Zainul untuk melakukan pesugihan demi kekayaan telah mengorbankan nyawa anaknya sendiri, menghancurkan keluarganya, dan pada akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Hikmahnya adalah untuk selalu berpikir matang sebelum mengambil keputusan besar, terutama dalam situasi sulit. Jangan sampai keputusan yang diambil dalam tekanan justru membawa penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. 4. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Zainul berpikir bahwa kekayaan akan membawa kebahagiaan bagi dirinya dan keluarganya. Namun, setelah mendapatkan kekayaan, ia kehilangan hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidupnya, seperti anaknya, keluarganya, dan kedamaian batinnya. Cerita ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, melainkan dari hubungan yang penuh cinta dengan keluarga, kedamaian hati, dan rasa syukur atas apa yang dimiliki. 5. Tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Zainul, sebagai seorang ayah, bertujuan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Namun, ia melupakan tanggung jawab utamanya sebagai pelindung dan penjaga keluarganya. Dengan mengorbankan budi, ia justru menghancurkan keluarganya. Hikmahnya adalah bahwa tanggung jawab sebagai kepala keluarga tidak hanya tentang memberikan materi, tetapi juga menjaga keselamatan, kebahagiaan, dan harmoni dalam keluarga. 6. Keserakahan menghancurkan segalanya. Pesugihan seringkali didasarkan pada keserakahan, keinginan untuk mendapatkan lebih banyak tanpa memikirkan akibatnya. Keserakahan ini membuat Zainul mengambil langkah yang salah dan akhirnya kehilangan segalanya. Hikmahnya adalah untuk selalu bersyukur atas apa yang dimiliki dan tidak tergoda oleh keinginan untuk memiliki lebih banyak dengan cara yang salah. 7. Iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Dalam cerita ini, Zainul memilih jalan pesugihan karena ia merasa Tuhan tidak mendengarkan doanya. Namun, keputusan itu justru menjauhkannya dari Tuhan dan membawa kehancuran. Hikmahnya adalah untuk tetap berpegang teguh pada iman dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar, meskipun mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Kesabaran dan doa adalah kunci untuk menghadapi ujian hidup. 8. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Zainul mengorbankan budi, anak bungsunya, demi kekayaan. Namun, setelah kehilangan budi, ia menyadari bahwa keluarganya adalah harta yang paling berharga dalam hidupnya. Uang dan kekayaan tidak pernah bisa menggantikan cinta dan kebahagiaan yang diberikan oleh keluarga. Hikmahnya adalah untuk selalu menghargai keluarga, karena mereka adalah sumber kebahagiaan sejati. 9. Pesugihan adalah jalan yang berbahaya. Cerita ini menjadi peringatan tentang bahaya pesugihan. Selain melibatkan praktik yang tidak sesuai dengan nilai moral dan agama, pesugihan selalu membawa konsekuensi yang mengerikan, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmahnya adalah untuk menjauhi godaan pesugihan dalam bentuk apapun dan memilih jalan yang benar dalam mencari rezeki. 10. Penyesalan selalu datang terlambat. Zainul akhirnya menyesali semua yang telah ia lakukan, tetapi penyesalan itu datang terlambat. Ia tidak bisa mengembalikan nyawa anaknya, menyatukan keluarganya, atau memperbaiki hidupnya. Cerita ini mengajarkan bahwa penyesalan tidak akan mengubah apapun. Oleh karena itu, penting untuk selalu berpikir sebelum bertindak, agar tidak melakukan sesuatu yang nantinya akan kita sesali. Kesimpulan hikmah. Cerita ini mengajarkan bahwa hidup penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Dalam situasi sulit, kita harus tetap berpegang pada nilai-nilai moral, iman, dan kesabaran. Tidak ada jalan pintas untuk mencapai kebahagiaan sejati,
dan kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah hanya akan membawa kehancuran. Pada akhirnya, keluarga, cinta, dan kedamaian batin adalah harta yang tak ternilai dan jauh lebih berharga daripada kekayaan materi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.